Sebelum kita sampaikan mau'izah dan nasihat yang menjadi renungan bagi pribadi kami, lagi-lagi hari ini kita dihadirkan dengan sebuah berita yang pilu, di mana sudah 3 orang yang mana mereka mengambil andil untuk mengentaskan keawaman terhadap generasi khususnya di Kota Loksmawe dari aspek pendidikan yang berbeda-beda. Ada Bapak Ibrahim sebagai Kadis PK, beliau sudah almarhum beberapa waktu yang lalu. Tidak lama setelahnya kembali ke hadirat Allah seorang gurunya Al-Quran, yang kita ketahui bersama beliau menjadi imam besar di Masjid Islamik dulunya, yaitu Tengku Budiman Dadih, dan baru saja tokoh yang memberikan pemahaman mengentaskan keawaman di sektor akademik, yaitu guru kita bersama, Guru Besar Dr. Hafifuddin. Semoga ketiga pakar tersebut diberikan tempat yang indah dan layak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini merupakan satu hal yang menjadi acuan bagi kita untuk melahirkan generasi terbaik yang mampu menggantikan mereka di masa yang akan datang. Jamaah sidang solat maghrib sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, terbangkit semangat kami untuk menyampaikan sebuah nasihat yang menyangkut dengan taubat, yang menjadi renungan bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Melihat sepak terjang dan kondisi alam khususnya di Indonesia, bahkan lebih spesifik di tempat kita di Kota Loksmawe, sangat banyak anak-anak, generasi muda, orang tua, masyarakat yang mana mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak diindahkan oleh Islam, tidak mengenal ruang dan waktu. Mungkin saja termasuk famili, anggota keluarga kita di dalamnya. Coba kita analisa hamba Allah saat masjid disuarakan untuk tempat majelis taklim pada malam-malam setelah solat maghrib seperti malam ini. Berapa banyak anak-anak yang memilih tempat untuk nongkrong? Berapa banyak anak-anak yang memilih tempat untuk berjibaku di tempat-tempat yang tidak berfaedah agama? Berapa banyak generasi-generasi muda kita yang mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat kepada agama, sehingga terkontaminasi tubuh dan jawarih mereka untuk melakukan kesalahan ataupun dosa dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Frekuensi kesalahan, frekuensi dosa makin hari makin meningkat yang dilakukan oleh generasi-generasi terbaik kita yang berada di Kota Loksmawe. Mungkin saja di antara mereka anak-anak kita dan generasi bangsa kita. Uronyo urung siklun, dosa yang paling gemar dilakukan oleh penduduk di tempat kita adalah meninggalkan solat, yaitu solat dikeluarkan dari waktunya, solat dikeluarkan dari tempat koridornya, solat dikerjakan pada waktu bukan semestinya. Contoh, misalkan solat subuh dia solat pada waktu duha, ataupun meninggalkan solat tidak pernah terbayang untuk melakukan di waktu yang lain. Mengerjakan solat di luar waktu, bila itu dalam kondisi kita sengaja, maka tercatat sebagai dosa besar. Apabila tidak dilakukan, maka bertindih-tindih dosa yang kita lakukan. Pertanyaannya malam ini, padung nale anu gedanyo, anu lung keluarga don keluarga gedanyo Bandung dan masyarakat Kota Loksmawe yang mengalpakan urgensitas untuk melaksanakan ibadah solat, di mana mereka menghabiskan waktunya di luar masjid. Inilah yang menjadi acuan utama. Kenapa kita harus sampaikan malam ini menyangkut dengan taubat? Rasanya orang-orang yang meninggalkan solat itu jauh dari kalimat taubat. Seolah-olah ada kalimat yang kami dengar, Tengku tengah sibuk-sibuk kerja, pakan hana semayang asa,
long petiga dengan maghrib. Kalau dia yakin bahawa segampang itu mengerjakan solat, maka berpotensi akan murtad. Orangnya kela tak dengar orang silun. Orang jak ulang tengah semayang. Dia nak semayang di rumah tubuh kuto bahan tu mentang 3 bak malam. Petebit semayang dari luar wate waktunya, itu merupakan dosa besar dan tingkatan kedua setelah dosa syirik. Nyo cukup lega. Anak-anak kita saat mereka keluar dari rumah pamitan, mak, bapak, ayah, saya berangkat untuk kuliah, saya berangkat untuk ke sekolah, saya berangkat untuk kerja. Kalau mereka pulang sore hari, pertanyaan pertama yang harus kita suguhkan, di mana engkau solat duhur tadinya? Paknya kata mayang leho benawate kajak kuliah, Bapoltek, Baunima, Bayain dan instansi-instansi lainnya tempat mereka kuliah. Pertanyaan pertama kita sebagai orang tua, di mana engkau mengerjakan solat? Nyan harus gedanya-danya ngurung silun. Dalam surat At-Tahrim yang kalih lun tuan baca bunuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, al-ittisafu bil iman, orang-orang yang sudah berwasaf, orang-orang yang kamu sifat dengan iman. Nekun le Imam Ibnu Katsir, apa perintah Allah? Tubu, taubatlah kalian ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha. Neulang dengan kalimat maf'ul mutlak, artinya penguatan, kebit-kebit giyu taubat li Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Ayat tersebut terdapat di ayat ke-6. Ayat sebelumnya dijelaskan bahawa ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah anakmu, jagalah dirimu dari api neraka. Bagaimana caranya? Bi ta'atillah, dengan cara taat kepada Allah. Imam Jalaluddin menafsirkan, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, ku anfusakum wa ahlikum nara, addibu wa allimu. Adabkan mereka, berikan pendidikan karakter kepada mereka, yang selanjutnya baru berikan ilmu pengetahuan agama. Sehingga anak tanya watak tebit dari luar rumah, dari pintu rumah, akan rasa tidak ada lagi rasa kekhawatiran menyangkut dengan mereka. Akankah mereka saat dikumandangkan azan menghadap kiblat? Orangnya menyatakan hanat asikapi urung siklun akan berefek kemana-mana. Tak perkahwin anak tak perkahwin dalam kondisi tanya pasek hanat taubat, maka berpotensi nikah mereka tidak sah. Olehnya lom jid ke wali nikah, jid ke saksi nikah juga demikian, maka taubat itu dianjurkan dalam kondisi bagaimanapun. Dalam tafsir Jalalain, ayat tersebut ujung dalam Hasyiah Sawi dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, Nabi pernah nekun, inni atubu ilallahi fi kulli yaumin mi'ah, saya bertaubat kepada Allah dalam sehari, setiap harinya, kata Rasul, 100 kali. Tirtuh ke Nabi bertaubat kepada Allah. Sebelum kita jelaskan apa definisi taubat, taubatnya bukanlah orang yang ucap istighfar. Taubat dengan istighfar itu dua hal yang saling berkaitan namun berbeda. Taubat na leboh syarat, disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Yang pertama, tanya tatbit daripada maksiat yang sedang kita kerjakan secara spontanitas. Watai tengah tak pebut maksiat, tiba-tiba tanya sadar ingin kita masuk dalam kategori orang taubat, maka watainya piau aju pebut maksiat. Contoh seperti tadi, misalkan kita tinggalkan solat, watainya naurung pingat ataupun kita tersadar kapalau long ubah sembahyang, watainya laju bodoh ya sembahyang al-hali dalam kondisi waktu tersebut. Itulah syarat yang pertama. Yang kedua, an-nadmu, penyesalan. Leh pubut salah menyesai lamati. Ya Allah Tuhanku, kehendak drone ronyolung lalotat sehingga ruh mempubut maksiat kepada drone. Dengan berlinang air mata kita menyesal terhadap kesalahan yang kita kerjakan, tanpa harus kita sampaikan. Le urang kadang-kadang menyesai watele hijrah, nyokah hijrah tu. Le hijrah tapi kesalahan yang lalu diceritakan kepada orang lain.
Bedah merempak dengan orang tengku. Baik pubut salah. Tanya begat orang. Long jaman ku poh orang tirtuh dah. Long jaman ku mabuk-mabuk. Long jaman ku muzina. Cerita bagop dengan penuh kebanggaan. Itu tidak termasuk dalam kategori orang yang menyesal. Menyesal adalah meminimalisir angka ghibah, angka gaib. Ata aib hana ke cerita orang lain. Tapi cukup untuk gerenungi di poh leher malam sepertiga malam berderai air mata. Itulah penyesalan. Bukan dengan memamerkan kepada orang lain bahawa kita hebat dulunya pernah melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, berjanji al-azmu, berjanji pada aterat, berjanji pada diri sendiri, la ya'udu ila zambi, tidak akan kembali kepada dosa yang sama. Imam As-Suyuti getama perle tamah saboh tu syarat yang keput. Apabila menyangkut dengan hubungan dengan manusia, harus kita tuntaskan hak manusia tersebut. Kita contoh, mesena pernah tacok atagop, maka menyekena taubat pulang atagop. Menyena pernah tapoh gop, maka harus tuntaskan hukum jinayah dan had menyangkut dengan poh semua poh gop. Itu baru termasuk dalam kategori taubat apabila tiga hal tersebut ada pada pribadi kita. Tahu tu baca cerita Rasulullah bunuh. Nabi pernah nekun, inni atubu ilallah, saya bertaubat kepada Allah mi'ah firtuh ge tiuro. So Nabi Muhammad dijamin maksum dari ubud dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat yang pernah diceritakan dalam kitab Nurul Yaqin, Nabi bak sabah watene istirahat bak tempat perkumpulan urang-urang yang main alat lahwin. Urang-urang yang tengah main alat musik. Watenya Nabi ne istirahat, duduk truk kenan. Seketika Allah nepu pet mata Nabi, nepu tengut Nabi supaya baik ne teme dengar hal-hal yang lara. Laginya nejaga Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksum, jangankan untuk mengerjakan dosa besar, dosa ubud Nabi hana pernah kebuat, tapi Nabi ketaubat kepada Allah siuro si malam firtuh ke. Nabi Muhammad ahli surga, jaminan surga. Beliau punya kitab iaitu Al-Quran yang sering kita baca. Beliau tidak pernah melakukan dosa besar, bahkan dosa kecil sekalipun, tapi taubat kepada Allah luar biasa. Menyedatanya logika tanya kan termikir kepun Nabi ke taubat. Hana dosa ke? Sedangkan taubat itu seharusnya sepantasnya kepada orang-orang yang pubut dosa. Tapi Nabi Muhammad hana pernah berdosa. Walau demikian, beliau melakukan taubat kepada Allah tiuro si malam firtuh. Melanjutkan dalam hadis riwayat yang lain, Nabi mengucapkan istighfar kepada Allah lebih daripada 70 ke. Bunau ne taubat, pemakna taubat. Nabi ne sesali terhadap pubut yang pernah ne pubut jamun. Dalam pandangan beliau, walaupun li katanya kalian hana pubut dosa Nabi, dan berjanji tidak akan pernah melakukan kesalahan dan selalu dekat kepada Allah. Sabuh sisi itu Nabi sabi ucap istighfar kepada Allah bahkan lebih daripada 70 ke. Makanya ku yang perlu katanya renungi urung silun. Uronyo kadang-kala watelu sembahyang istighfar lege nyan berat tu. Sedangkan itu yang warid. Le sembahyang assalamualaikum, salam kedua langsung terbayang. Nah, kepentingan yang harus kita tuntaskan. Padahal Nabi mengucapkan istighfar tidak selepas salatnya saja. Dalam keseharian beliau beristighfar lebih daripada 70 ke. Nyojut cambuk bagi diri gedanya orang silun. Udip tu ibadah hanapa. Yang wajib mentong kadang-kala golong getbah, sedekah jarum. Tanya surga kalau berjamin. Kitab tehana, jamaah untuk tak semubut majlis taklim hana malam tu lagi ulama-ulama yang nak di Aceh. Tapi uronyo gejuk peluang untuk diterima taubat oleh Allah Taala draw tersendiri yang hatim ucap istighfar dan mengakui kesalahan di hadapan Allah. Inilah yang perlu kita sikapi malam ini hamba Allah. Rasul pernah nekun dalam kitab Muraqiyah Ubudiyah yang pernah lentuan baca, kitab yang mengajarkan menyangkut dengan ilmu akhlak. Inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa tak ubahnya seperti orang yang tidak pernah berdosa dalam udip. Tanya ronyo hadir ke masjid jami,
di sepertiga malam, ataupun di waktu-waktu senggang. Kala subuh sebelum jamaah didirikan, kita sudah sampai ke sini saat marbot masjid, pengurus masjid sudah membuka pagarnya. Kita beribadah. Tamu ba Allah. Ya Rab, lung taubat ba'drawana. Seketika Allah menerima taubat kita. Yang penting syaratnya, jangan pernah kembali kepada dosa masa lalu dan penyesalan yang ada dalam pribadi kita sebenar-benarnya. InsyaAllah, innallaha atubur rahim, innallaha tawwabur rahim. Allah maha penerima taubat. Ingat lun dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abu Al-Fida Ibnu Katsir, nasidra orang yang diceritakan oleh Nabi, beliau pernah membunuh 99 manusia. Yang cerita masa Nabi Jamun ke masa Nabi Muhammad, namun beliau menceritakan kepada sahabatnya, ya sahabatku nakun oleh Nabi, ada dulu seorang manusia yang membunuh manusia lain, katruk si kurang pluh si kurang draw. Tiba-tiba beliau sadar, ingin taubat. Namun gak tanya bak orang yang nadi sekeliling. Beliau menanyakan, ya rahib, apakah saya akan diampun? Adakah ulama yang alim tempat saya berdialog? Getunyok le orang tempat tanya yang benar. Nah, di sudut kota tersebut. Beliau datang ke tempat tersebut, berjumpa dengan orang alim yang tadi. Beliau menanyakan, saya sudah melakukan kemaksiatan. Puadra, lumpoh urang katruk si kurang pluh si kurang draw. Pertanyaan ronyo, pukuh lung akan gepaampun oleh Allah Ta'ala. Orang alim tadi secara spontan menjawab, karena saking besarnya dosa yang ia kerjakan. Secara spontan beliau menjawab, sang menyonyan dosa na pembuat han gepemaah ya Allah Ta'ala. Gecok pedium gekoh taku alim tersebut, orang yang alim buno lengkap, kamala lengkap firtuh dro gepoh urang. Watanya getanya barulah ilm patah na orang alim long. Dong tanya masalah taubat long kalong poh urang tertuh dro puai diterima oleh Allah Taala. Getunyo bak orang alim yang selanjutnya. Watanya merumpoklah ngan alim getanya tengku. Long kalong poh urang termasuk yang terakhir orang alim yang jawab bahawa hang terima taubat long. Long poh urang katir tuh dro. Hari ini saya ingin menanyakan, akankah saya diampunkan dosa? Karena ulama tersebut adalah ulama yang membayangkan terhadap kalimat innallaha tawwabur rahim, maka beliau menjawab Allah maha pengampun akan diterima taubat drawan. Tapi saboh syarat minah dari gampungnya. Karena kotamu adalah tempat dedengkotnya kemaksiatan, kotamu adalah tempat kejahatan, sehingga engkau harus hijrah ke tempat yang ada ilmu pengetahuan agama. Gerekomendasi oleh ulama tersebut, sehingga senang hati orang yang pembuat maksiat buno ngan gepoh orang, getaubat, getuntun li alim ulama buno, sehingga beliau berangkat untuk ke tempat ilmu pengetahuan agama dan ibadah di sana. Setiba di pertengahan jalan, watenya meninggai dunia, nuwo ba Allah. Watenya gebudak tu malaikat rahman dan malaikat azab. Nekun li malaikat rahman nyo ahli surga, karena jih dijak merempok dengan lung. Dia ingin menuju ke tempatku, kata malaikat rahman. Nejawab li malaikat azab, baik, golong pernah buat ibadah mesiga pun. Pakiban cara ajik tajik wujud ke asal surga, sedangkan belum pernah beribadah kepada Allah. Watenya truk tu sidro malaikat yang lain, sehingga malaikat yang truk kelenyan lah jid ke penengah gekun li Allah Ta'ala aciuko sojiu perjalanan dia menuju ke tempat kebaikan atau ke tempat dulu dia bermaksiat, sehingga guko li para malaikat lebih hanya sabuk jengkal untuk tempat kebaikan. Gekun li para malaikat, dia menjadi penghuni surga dan Allah gepa ampun dosa. Cina bayangkan orangnya, nah adalah nah berat dosa katanya. Maka hana celah apabila ada kondisi sedang kita duduk, long ku taubat ente wateumu kadam puluh tahun, long ku taubat ente wateumu karap tawangan Allah, bisa saja sebelum umur itu datang
Allah memanggil kita untuk berhadap dengannya. Maka malamnya orang Silun, marilah kita berjibaku untuk menyadarkan diri, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, supaya kita termasuk dalam kategori orang yang diampunkan dosa oleh Allah. Innallaha tawwabur rahim. Urang bunuh ti kurang peluh ti kurang draw, gepoh gop bahkan lengkap sertu draw dengan ulama, tapi Allah tetap gampun dosa. Pulam getanyo yang hamba aki zamun umat Muhammad Nabi pilihan, secret kalimat yang getanyo berdoa akan mengetuk pintunya Allah. Tugas hanya dari getanyo urang Silun. Cukuplah kemaksiatan yang terjadi. Bahkan diri draw tersendiri adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Hana orang yang terjamin, hana berbuat maksiat laudip kecuali Nabi Muhammad. Karena kodrat gedanya gebi akai dan gejuk nafsu. Tiga gepah tu. Wate kapahnya iman tanya metama. Tiga ge wate berat ke nafsu. Hanapa tak berbuat maksiat wate nyan ke perle taubat urung Silun. Maka malamnya mari kita sadarkan diri untuk tanya wa Allah dengan taubat-taubat nasuha, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wate bacut te urung Silun, kita lanjut menyangkut dengan menjaga generasi. Ayat yang ke-8 menceritakan tentang taubat. Namun jangan pernah kita alpakan. Dalam sisi taubat kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita yang menyangkut dengan agama urung Silun. Jangan kita peduli kepada diri pribadi kita masing-masing sehingga kita alpakan apa yang menyangkut dengan kewajiban kita. Orangnya cukuplah generasi-generasi gedanyo yang kadangkala hana moho arah udip, bahkan na yang tatanya padu merukun iman. Jawaban mereka 7 tengku. Padu merukun Islam, na yang jawab 6 tengku. Kenapa? Saking minimnya ilmu pengetahuan agama. Padahal di Lok Semawe rata-rata masjid na majlis ta'lim. Tapi yang hadir ke masjid dominan orang-orang yang sudah punya keluarga. Kemana mereka-mereka yang muda? Kemana orang anak-anak kita yang sedang diterpa dengan cobaan duniawiyahnya? Kenapa mereka tidak hadir ke masjid? Oh tengku, hana masjid na babalebut. Nya babalebut pitan. Watetut babalebut, urang yang but, urang kaompong igau. Urang yang katau nguru, urang yang kabe kafan, urang yang ka hana triple udip. Tamita rupa haji berempok generasi-generasi gedanyo lalau bak warkop. Berdasarkan dari survei yang katanya kalian, hana pernah metaboh kedai kopi pun yang kosong daripada pemuda. Konsumen terbanyak pengisi warkop khususnya yang berada di kota Lok Semawe itulah anak-anak kita. Kapan mereka? Kon dari malam mentang lebut, dari maghrib sampai subuh, kadang-kala lalau dengan wifi dan internet, hal-hal yang tidak berguna. Nyo perle katanya perhatikan orang Silun. Tingat lon na saboh cerita orang gelumpo bahawa anak gopnya meninggal tapi siksa gejuk kepada gopnya. Pakon karena drone hana pernah nepurnolong masa ubud. Anak katanya oleh balik memang kan urusan katanya, tapi menyewate ubud hana tak jaga sampai kiamat, bahkan sampai meninggal anaknya tanggung jawab katanya orang Silun. Wate katanya oleh Allah di yaumil kiamah, hai tengku pakan gata hana tak semayang masalam dunia. Maklum hana geperno. Pakan hana tak bau jaket, pakan hana tak ibadah. Ayah lung hana gedidik lung tu agama. So yang salah. Beban dosa anak kepedu ada kok katanya sehingga katanya harus tanggung urung Silun. Makanya kenbut mayang-mayang. Gejuk oleh Allah Taala anak al-malu wal banuna zinatul hayat. Harta anak gejuk oleh Allah Taala sebagai penghias dalam kehidupan kita. Dua buah perkara itulah yang akan mampu mengantarkan kita dalam surganya Allah. Saboh sisi awaknya pula lah yang akan mampu intat gedanya dalam neraka. Menyanuk yang soleh tak kubah, doa-doa yang pujuk gedanya langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Menyanuk tak jawab berat. Oh kan salah nejuk bak tempat kuliah kan. Tapi nebarengi gedanya dengan ilmu pengetahuan agama. Sehingga mereka akan lahir seperti karakter Bilal bin Rabah. Sehingga mereka akan lahir seperti karakternya Nabi Muhammad.
akan lahir lagi Ismail, akan lahir lagi sahabat-sahabat Nabi tempo dulu yang mereka mampu memberikan kontribusi apapun untuk agama Allah. Itu tugas kita hamba Allah. Tapi cini bayangkan, uronyo malamnya katanya tawa ba Allah. Golom tu ia sin nadeh kubu tu kai tarik-tarik parang untuk itu mutak diperebutkan harta warisan. Yang sakit tau gekun le malaikat kalon anu takubah masalah dunia hana tajuk ilmu pengetahuan agama sehingga mereka dilalaikan dengan harta dan sifat duniawiyahnya. Maka uronyo malamnya marilah menyekan getanyo yang tim satu urang Syilun anu draw sendiri han mungkin urang lain ijaga anu getanyo. Cerita yang unik nah kadangkala dalam kehidupan getanyo. Legecok anu gejuk pesantren sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam sebuah ceramahnya. Nah urang legecok anu pesantren nyan hana pernah ka tahu. Kadangkala wate merempong anu gejak pesantren gitu bit anu luar supaya baik merempok ngedengku pakon haik beki masalah SPP ataupun iuran bulanan. Padahal wate rumah ji pajih bucin. Padahal wate rumah tanya tauruh ji. Tapi saat anak diantarkan ke pesantren, kita seolah-olah lepas dari tanggung jawab. Yang lebih hebat kibat, ada hubungan emosional antara kita dengan pihak pesantren atau pihak ma'had. Anak long nak kajut, anak long pukai depu, nyo anak long lepas hafal Quran, pakon hana truk lagi target, punah kesalahan tengku, sehingga termotivasi para guru-gurunya untuk bersungguh-sungguh terhadap anak kita. Menyena kepedulian urang Syilun, insya-Allah dua roda generasi hidup semawenyo akan jeruh kepilih Allah dan nanggro betanyo akan makmu lagi zaman masa Iskandar muda. Naudzubillah, na kejadian kadangkala anu toki sabu-sabu ia lawan daripada toki sabu-sabu, artinya dua boh komplotan. Watai tepu ayah kagot lagut tiba-tiba ia preh ia dengan parang untuk ipoh. Padahal menyetaci takaji secara nasab nyan ia hadrawai tapakan lagi nyan karena hana geju ilmu pengetahuan agama. Makanya tugas gedanya urang Syilun anu ya bubut jino meju masjid tro masjid kai kalian suasana bagaimana ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di masjid, dia akan tergerak hatinya, akan termemori. Oh, tengku menyena urang pegah hanjit doktrin. Memang anemin harus doktrin. Han mungkin lepas cerna dengan pikiran rawai. Wate tana pegah masalah keesaan Allah. Han mungkin ane umu petun, letun lepas dibayangkan. Tapi wate tanya, ayah, siapa Tuhan kami? Tuhan kita adalah Allah. Bagaimana zat yang penting Tuhan kita adalah Allah, jangan pernah sembah dengan yang lainnya. Doktrin, kenapa? Karena masa kecil mereka belum bisa untuk mencerna dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Wate karaya baru tak jelaskan. Pertanyaan di akhir paparan, pu mantengku yang perle kamu pernah terhadap anak-anak kamu? Jawabannya lagi yang kalih gepelaku le Luqmanul Hakim dalam kehidupannya. Wate Luqmanul Hakim gepernau anak yang ubud. Kalimat yang pun disampaikan adalah wa idh qala Luqmanu libnihi wa ta Luqmanul Hakim ne pernah anak nekun ya bunayya wahai anak lo la tusyrik billah jangan engkau sekutukan Allah inna syirka la zulmun azim syiriknya merupakan dosa yang paling rajin. Artinya pendidikan pertama dari Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah tentang tauhid. Uronyo suah netanum bacut-bacut urang Syilun. Padumboh rukun iman, padumboh rukun Islam, kiban rukun syahadat, kiban sifat yang wajib ba Allah, kiban sifat yang mustahil ba Allah, kiban sifat yang wajib ba Nabi, kiban sifat yang mustahil ba Nabi, kiban sifat etiket 50, etiket 70 nyan benar buter memori dalam pikiran anak gedanyo walaupun belum mampu menjelaskan tentang dalilnya, minimal mereka tidak akan salah jalan apalagi keluar dari agama Islam. Menyatakan kehidupan-kehidupan di tempat gop di luar agamanya lagi hanali urang Syilun. Ada video-video yang dikirimkan oleh kawan-kawan kami
Mereka digadaikan dengan lembaran rupiah 50 ribu rupiah. Mereka mau menyembah Tuhan yang lain. Karena peng 50 ribu tim kubah agama Islam. Atanyan han mustahil truk pada tempat gedanyo. Ciban cara untuk tak tepis hal tersebut. Maka marilah le gedanyo saban sari tak jaga generasi terbaik kita. Semoga anaknya berjud keamanah, anaknya berjud kemauna, anaknya lah yang akan mampu selamat gedanyo masa di dunia, di alam barzakh, bahkan sampai truk yaumil qiyamah. Di akhir paparan singkat ulun tuan, yang perlu gedanyo ingat, yang pertama, baik ne fikir wate pajan untuk taubat, wate kasadar taubat. Dan ingat sabi-sabi bahawa han pernah akan lakukan kemaksiatan. Karena syarat taubat na lebo. Yang pertama piuh dari maksiat secara spontan. Yang kedua menyesal sebenar-benarnya. Yang kedua berjanji pada diri tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. 3 hal tersebut sudah ada pada pribadi kita, maka sudah termasuk kita dalam kategori orang yang taubat nasuha. Bila taubat, bila istighfar, Nabi yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala gepu basah lidah dengan kalimat istighfar dan tipuro Nabi getaubat truk sirtuh ge. Yang terakhir, marilah saban sari li kita tahu dari tempatnya. Kan ulun tuan secara pribadi, dimanapun saya diundang, saya sangat berharap supaya apa yang kami sampaikan ini dipraktikkan dalam kehidupan, karena itu akan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan umumnya kepada kita semua. Apa yang perlu kita praktikkan urang siklun? Mari saban sari tasato anak-anak bertanya untuk tajuk pada tempat ilmu-ilmu pengetahuan agama. Seperti di Masjid Jami ada tempat merno agama waktu sebut TPA, TPQ. Maka anak-anak tanya ya bujuk kena tempat Masjid Jami akan kepenuh oleh gure-gure yang nah di tempatnya, ataupun di tempat-tempat yang lain yang sifatnya mengajarkan tentang keesaan Allah, dan anak tanya akan dituri sodroi dan dituri so Tuhan yang akan disembah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.